Alright. Gila, hampir di penghujung acara akhirnya kita berhasil menculik pilot yang tidak turun-turun namanya nih bro. Gila, siapa yang nggak tahu Bapak Drone Indonesia ini ya kan? Yes sir. Terima kasih sekali. Terima kasih. Sudah diberikan waktu, kesempatan loh Pak. Saya loh yang makasih udah ngajak Untuk ngobrol. podcast ini. Siap, Grind Space buat siap. para pelaku kreatif. Terbaik. Terima kasih. Ya. Please welcome Bapak Glove. Yes, Iya sir. kan, selaku owner dari Cozy Kopi Kuningan. Sebenarnya ada tuh bisa tuh di launchpad gua, cuman Iya. belum gua brief. Tolong nanti editor. Oke. Belum di-download anjing. Gila, Bapak Glove apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik dan Gua jarang banget hampir ya. capek. Hampir capek ya? Iya karena Party terus ya. sebulan kemarin tuh benar-benar full. Gila. Parah sih, gue liat-liat lo emang party mulu Pak. Party terbang, Iya, party betul. terbang ya kan. Alhamdulillah Gila. lagi dikasih rezeki dinikmatin aja. Anjas. Betul. Kemarin Cozy Kuningan baru hajat lagi tuh ya. Iya anniversary yang ke-6 tahun. Anniversary yang ke-6 tahun. Yes, Gokil. mantap ya. Udah berdiri dari berarti 2019. 19 akhir. Ya, September. 19 akhir. Sebelum Covid tuh ya. September. Gila. Ya. Siap. Semoga banyak komunitas yang semakin hidup ya, Pak. Amin. Ketika Amin. berkozi-kozi di sini. Iya. Tapi tempat lo emang cozy parah sih. Mungkin dikasih info dikit nih, bocoran. Sekarang di kanan ini lagi dibangun buat Sebelah next, kanan ini yes, buat RC. Boleh gue kasih tahu nggak ya? Pokoknya Nah, bakalan lu. jadi salah satu tempat mantapnya para hobis baru lah. Tempat hedon Yes, baru nih yes. buat Di luar komunitas drone, RC. Ya, betul. Remote control juga. Remote control tuh pasti identik dengan mobil dan segala macam itu lah remote, ya. mobil, drone, pesawat, lain-lainnya banyak. Anjing. Hanggar ini ya? Yes, hanggar ini. Oke. Kalau rate-nya sendiri? Ya gitu. Aduh. langsung ngubungi aja ke Bapak Glove ya. Yes. Pak Glove ini sebenarnya kita tuh kenal tuh dari 2012 ya Pak. Iya. Anjing, baru Iya. ngobrol begini 2025. Ya nggak apa-apa. Semua ada masanya. Semua ada masanya. Iya. Sebenarnya kita udah ngobrol ini dari bulan lalu. Aha. Gue udah ngomong ya sempet Iya, dulu iya, ya. Gue mau iya. bikin sesuatu nih di sini gitu kan. Betul. Cuman baru berkesempatannya Iya, di betul. September gitu ya. Iya, makanya gue sih selalu buka sih buat teman-teman semua penghobis apapun, apalagi teman lama, teman baru. Kalau mereka nge-reach gue bantuin ini dan gas, gue pasti gitu. Gas ya. Gak usah mikir. Mungkin Emang- yang mikir Om Ade mungkin. Gue enggak. Lu pokoknya good copy ya. Iya, Oke iya, siap, iya. pasti bisa. Gas, Aman. gas. Tapi kalau ngomongin cozy, Oke. emang buat tempat tongkrong para community, Pak. Sebenarnya. Jadi gini, kebetulan yang punya kawasan itu kan salah satu dari berempat. Gua Oke. itu berempat. Gua, Om Agus, Om Putra, Om Ade Kiki. Yang punya kawasan itu Om Agus. Oke. Nah, yang dimana Om Agus itu yang punya toko drone waktu itu di ITC Kuningan. I Oke, see. jadi back then itu waktu gue perdana main drone, gua itu belanja selalu di tokonya dia. Oke. Pokoknya sejak itu ya jadi temen lah ya. Loyal customer nih. Benar banget. Oke, Terus seiring berjalan deket ya udah sering main bareng ya udah punya ide. Kalau nggak salah idenya itu 2018. Dia bilang, gue punya tempat nih kita bikin apa ya kata dia gitu. Terus Oke. ya udah kasih ide, ya kayaknya bikin coffee shop aja deh gitu. Tapi harus ada Oke. sentuhan tentang drone-nya juga nih karena ya dia jualan, gue main drone, ya nyambung lah. Jadi gitu. Jadi gue support dia juga support gue untuk beberapa produk. Oke, Gitu. jadi memang ini kalau di Google juga namanya e-heli. Yes, benar-benar. Karena E-heli. e-heli pun itu di depan di satu kawasan ini. Oke. Di parkiran. Oke. Iya, betul. Jadi emang tikumnya anak-anak Benar. pilot drone Benar, di sini benar, semua benar. ya. Iya, jadi waktu 2020, 2021 itu kan Covid ya. Kita udah buat udah kayaknya September pas opening beberapa bulan opening tuh kita masih sering ngadain race. Oke. Drone, tapi drone-nya drone yang kecil. Oke. Jadi kalau misal kena pun dengan sama pilotnya atau ada tamu gitu pun masih aman lah karena kecil banget. Karena kita safety first lah pastinya. Anjir, Terus race yes, ya. benar. Terus kita udah bikin agenda nih tiap tahun kita harus bikin race nih. Dan ternyata Covid. Iya. Ya udah buyar dong. Gimana ceritanya? Ya udah pas 2020 ya kita nggak ngadain race. Terus lanjut lagi 2021 beberapa tahun setelah itu ya bikin race gitu. Pak, lu waktu Covid jujur-jujuran
hiburan, bukan hiburan, escape lu tuh pasti lu flight deh. Iya, enggak juga karena kalau Lu tahu memantau kota-kota. iya benar mati ini dari atas ya. Ada beberapa temen Anjing. gue yang benar-benar dapat footage tuh mahal lah kalau menurut gue. Asli. Karena pada saat itu kan benar-benar dirumahkan orang-orang ya. Teman Iya. ada beberapa teman yang bandel lah istilahnya yang gue harus keluar nih karena momen banget nih Asli. gitu. Karena kapan lagi lu lihat Jakarta sepi? Ya. Ya kan ya udah beberapa teman gue dapat sih. Cuman kalau gue tipikal yang ya udahlah bini gue nggak bolehin sih. Kan lu bisa flight dari mana aja. Iya by the way. betul. Kenapa Cuman nggak boleh? Betul. Cuman ya udahlah mendingan di rumah makan terus jadi gemuk anjing. Bangsat. Tapi ini Bapak Glove nih udah agak rampingan loh. Iya betul. Kalau betul, gue alhamdulillah. inget-inget dari 2012, Iya. lumayan ini Pak. Ya banyak teman yang bilang sekarang agak mendingan ya benar karena saya sudah Lifestyle agak healthy, sekarang lari juga no ya. sugar no rice. Anjing. Gila gak No lu? sugar, no Anjing. rice. Tapi wine boleh wine. Tapi kopsus tetap jalan. Iya. Oh enggak, Bapak kan manis. Kalau saya espresso sama oat milk aja. No sugar. No sugar. Oh gila. Cheers dulu. Boleh. Tapi kalau wine Kopi boleh. Cozy ini kopi susunya emang Gila. serasa lu mau buang-buang uang di Kuningan lah pokoknya. Asik. Tapi tetap Iya. murah. Tetap murah ya? Ya itu Affordable, kan? harus di garis bawahi kalau cozy itu yang penting murah. Nah makanya sebenarnya affordable price-nya ini bikin gua kayaknya ini kalau misalkan ngumpulin teman-teman community cocok deh di sini deh. Iya makanya. Ini Kuningan soalnya nih, Pak. Betul. Tapi lo nggak bakal expect kalau harga-harganya tuh Yes. cuma segini Iya, gitu. Makanya sekarang kita emang lagi mau naikin sedikit. Tapi agak susah. Anjir, mana naikin sedikit jangan dong, Pak. Tapi nggak banyak kok, nggak banyak. Cuman naikin dikit aja dikit. Masih Iya, tetap iya. murah. Boleh diadu. Lo mentang-mentang tunjangan DPR naik, Waduh. ini dinaikin juga jangan lah, Pak. Aduh. Kasihan rakyat-rakyat Kuningan nih. Tapi yang penting apa? Ah. Parkir gratis, Bro. Iya. Iya kan? Iya. Gak ada yang jagain parkir, Subsidi. tenang, aman. Subsidi sila. Aman, gak ada yang parkir ya pokoknya. Anjir. Aman. Pak, kita ngomongin lu kan sebagai bapak drone Indonesia ya. Siap. Tadi Siap. tuh gue naikin flyer lu kayak, wih, Bapak Irwan. Anjir, gue kira Ferry Irwandi gitu kan. Sebenarnya nama asli lu Bapak Irwan. Irwan Fasya Baidowi. Ini baru kali ini gue ngomongin nama full name Itu gue dia, gue juga dari 2012 akhirnya baru tahu. Gua Irwan Fasya seinget gua, Baidowi. kayaknya namanya Irwan ya. Irwan pakai R. Irwan. Akhirnya lu plesetin One Iya, Glove. One Glove. Cuman gue koreksi sedikit. Tadi sebenarnya gue mau koreksi itu, cuman karena Kenapa? lu Kenapa? teman lama. Gimana? Cuman ya udah. Jadi Apa koreksi? jadi harus digarisbawahi kalau One Glove itu gua ngeklaim itu nggak pernah pakai spasi, Pak. Jadi nempel. Aduh. Tapi nggak apa-apa. Bapak teman saya lama. Iya. It's okay. Harusnya kalau secara grammar harusnya di Betul spasi space ya. benar One Glove. Cuman kalau di flyer, Oke. saya kan DJ dulu. Oh Jadi iya harus nempel. bener, Gak harusnya bagus kalau nempel. dipisah-pisah. Iya. Ya, tapi nggak apa-apa, Pak. Santai. Tapi dari Nggak usah dulu- dipikirin. Gak usah dipikirin. Dari dulu lu tapi pakai nama One Glove. One Glove. Pas masih nge-DJ. Nama One Glove itu memang nama Nama panggung. DJ lo. Yes. Gitu. Oke. Jadi ada teman yang ngasih ide. Dulu tuh gue kan nge-DJ itu zamannya CD ya. Anjir. Nah, kalau jadi Si DJ berapa tuh? si 2000 DJ Pak? 100. 100 ya? 100 Pak, yang dimana agak susah lah belajarnya. Nah, singkat cerita gue tuh tangan gue tuh keringetan. Setiap nge-DJ? Yes. Terus entah kenapa Gua baru tahu nih. Iya, entah kenapa terus gue pakai sarung tangan satu. Karena gini, gue gunanya sarung tangan itu buat ngambil CD gue, masukin ke player Biar nggak basah. Biar nggak basah. Anjir, gue baru tahu lagi. Nah, ya kan terus satu ketika temen gue ngasihin dulu waktu belum ada glove-nya DJ One aja One doang karena nama gue Irwan jadi biar DJ One. biar kebule-bulean DJ One gitu kan asli terus Iya, terus iya, temen gue nyeletuk karena Oke. pakai sarung tangan kenapa nggak One Glove aja glove-nya kan cuma satu Oke. dari situ gue langsung gue tambahin glove beneran One Glove. Iya, lu Gak ada yang the punya one and lah. only ya. Iya makanya kalau misalnya One Glove ya udah tahu itu gua gitu bukan Michael Jackson ya eranya soalnya udah lewat sorry eranya udah lewat Iya. makanya Jadi lu dulu sering keringetan tuh, Pak. betul sampai sekarang sih masih tuh kalau Iya, lagi sekarang lu ras kenapa nggak pakai gimmick itu lagi? tadi pakai buat bawa Masih kamera ya? gue Anjing. Kameranya apa tuh, Pak? Kalau boleh tahu. ya Lagi kamera nge-roll juga. iya tuh kamera buat ini aja Pak buat demo-demo Buat apa ngerekam multicam, demo multicam ya. ngerekam demo kan pakai itu buat Anjing. liputan Buat liputan kerusuhan ya. Iya. Anjing. Emang ngeri nih ngomong-ngomong Bapak One Glove nih.
Gila. Terus lu zaman nge-DJ itu 2000? Pokoknya gini, 2013 tuh kan gue merit, gue stop. Oke. Nah, ke belakang dari 2013 tuh gue nge-DJ. Kalau nggak salah gue start 2005 deh, apa 2006 gitu. Gue lupa tapi. Hip hop tuh? Apa EDM? Pertama gue jatuh cintanya house sih selebih. Karena gue tuh dulu tuh nge-club itu diajak kakak gue. Iya. Terus gue ngeliat musik house gitu-gitu, terus ngeliat temennya DJ. Ya udah, terus gue bilang gue mau belajar deh. Nah gue private-nya tuh sama temen kakak gue di residen gitu. Ya, gue belajarnya di sebelum dia buka gue belajar. Oke. Maksudnya klubnya belum buka nih. Ya misalnya itu jam-jam segini nih gue belajar gitu. Ya, Dulu geng lo itu DJ ikut Wave gak sih? Enggak, gini. Gua Wave kenal lah karena salah satu IO DJ manajemen gue itu kan Volt Enterprise. Nah, Volt Enterprise itu Kelvin itu kenal dekat sama si Wave. Siapa? Gue jadi lupa lagi namanya. Wave siapa? Si Venom. Iya, makanya gue waktu itu diajak ke R&B Parade. Kalian R&B Parade. Kan? Nah, iya kan? Iya kan? Pik. Bukan, Pantai Indah Kapuk ya. Di apa namanya Waterboom. Iya, nah, benar. Kocaknya di situ gue ditaruh di mana? Di dubstep. Tapi nggak apa-apa, gue suka karena gue suka. Gue suka. Tapi lu emang gak request ke house juga ya, Pak? Enggak. Dia bilang karena gue memang orangnya tuh main semuanya gitu. Jadi open format. Iya, udah gitu terus kayaknya si Venom ngeliat, "Udah lu main di dubstep aja kayaknya." Ya udah gue main di dubstep. Sampai 2012 itu berarti. Sebelum itulah. Karena gue juga lumayan lama juga beberapa ke daerah gitu residenan gitu. Berarti sempat fokus banget karir banget, DJ ya, Pak? Ya? DJ dari sejak belajar sampai akhirnya merit itu as a DJ. Iya, as a DJ. Beneran. Sama sekali gak nyentuh residen drone-dronean tuh? Gak ada. Sebelum itu? Drone itu start mulai itu 2013 merit, 2014 awal lah. Oke. Nah itu baru, serunya di situ. Merit 2013, ninggalin DJ. Kan honeymoon. Gue tuh emang doyan video dari zaman nge-DJ. Karena suka ngerekam gue nge-DJ gitu. Pakai GoPro-GoProan gitu lah ya? Ya belum mampu lah. Zaman dulu pakai apa lo? Pakai handphone aja. Oke. Iya, belum mampu, Pak. Masa sih? Beneran. Terus abis itu 2013 merit, honeymoon pakai iPhone aja gitu kan. Terus iseng browsing pakai GoPro, Pak. Ada nemu GoPro. Ya udah beli GoPro, soalnya kan bisa di air gitu-gitu ya. Bener. Terus ya udah setahun pakai GoPro, YouTube. Ih, anjing GoPro bisa diterbangin. Beneran. Makanya gue awal-awal ngelihat GoPro terbang tuh kenalnya gara-gara itu lu, dia, Pak Glob. Drone GoPro bisa diterbangin. Cari dong gue di Kaskus. Nemu yang anjing, jual. Kaskus lagi. Nemu yang jual, gue bilang. Mas berapaan lihat COD. Mulai tuh kenal drone pertama. Yes. Apa tuh, Pak? Drone DJ pertama. Phantom. DJ Phantom perdana. Kalau nggak salah DJ Phantom 1 yang perdana pokoknya. Yang nggak ada gimbalnya, nggak ada banget gitu kan? Iya, yang nggak ada kameranya pokoknya. Jadul deh pokoknya. Jadi lu taruh GoPro di situ? Yes, ya and then flight tuh. Iya, sampai masih getar-getar gitu kan karena GoPro dulu kan belum ada stabilization-nya kan. Image stabilize-nya kan. Ya udah tinggal cerita nemu katanya browsing lagi ada gimbalnya bisa lebih stabil nih. Ya kan? Mulai tuh. Iya, gue pasang. Mulai nambah hedon tuh. Iya kan. Karena gini, gue startnya memang dari hobis ya, nggak kepikiran ini bisa jadi duit gitu, nggak ada. Karena dan waktu itu tuh gue seneng banget posting sosial media. Nah, dulu tuh akun gue sebenarnya One Glove aja. Itu cakep banget nama gue sebenarnya One Glove. Beneran, cuman jadi One Glove gitu kan. Terus entah kenapa gue lupa berapa tahun gue pakai udah bagus followersnya. Terus teman dari mana-mana, semua beberapa negara ada karena tiap gue share tuh pasti ada aja yang dari mana-mana komen gitu, nice bla 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 bla. Terus ya udah tiba-tiba kayaknya gue ke reset si email tuh mental dari akun. Terus bikin baru. Makanya bikin baru One Glove TV jadinya. One Glove TV. Ya udah. Sempet lu tahu nggak gue di DM orang di One Glove TV. Bro, akun lu yang ini masih ada nggak? Kalau ada gue bayarin boleh nggak? Ya akun One Glove-nya. Terus gue bilang kalau ada juga gue yang pakai anjing, ngapain gue juga? Iya. Ngapain lagi? Iya, kalau bisa balik mendingan gue yang pakai. Gue bilang bule orang bule. Iya, gue nggak tahu buat apa. Cuman dia bilang gue mau bayarin akun lu dong. Karena akunnya sampai gini hari masih ada. Sebenarnya masih ada. Masih ada, tapi gue nggak bisa akses. Dengan postingan-postingan. Iya, GoPro jadulnya. GoPro jadul. Iya. Fish Eye masih. Gitu-gitu masih menurut gue sih lu emang bukan bapak drone doang sih.
bapak teknologi bisa dibilang ya. Lu paling update loh, Pak. Kurang lebih kayak banyak sampai sekarang teman-teman juga bilang, "Glob, ini nih ada yang keluar, beli nggak kira-kira?" Iya, cuman tadi saya lihat stories Bapak iPhone Bapak Glove warna apa nih? Iya, iPhone 17 iya. Bapak Glove, anjing dalam hati gue. Iya, Pasti iya. lu bakal beli orange. Iya orange, pasti dong, pasti. Gue udah mengira-ngira itu. Kalau gue itu misalkan kayak let's say kita ngomongin iPhone Iya, nih. iya. Gue tuh pasti beli warna yang paling baru di situ. Yang paling iya, icon nih. karena orang nggak perlu nanya, "Glob, lu pakai iPhone berapa?" Lihat nih warna. Lihat warna aja. Emang bentar, Bapak bentar. flexing. Ini gue kalau sombong gak enak nih. Ih, nggak bisa. Bapak Glove nggak bisa di DPR nggak bisa. Iya, Kena enak dia ya. nih. Nggak boleh, udah nggak boleh flexing Pak. Iya, sekarang. bener. Kena loh, ada Soalnya undang-undangnya. di story gue pasti flexing. Tapi aslinya enggak, aslinya baik. Aslinya baik ya? Baik, ya, baik, kan baik, Mas Excel? Baik. Oh, oke, makasih Mas Excel. Nah, Pak Glove, itu tadi lu udah mulai ke visual nih. Betul. Udah mulai jajan-jajan. Anjir, lu berarti emang bener-bener gak kenal layangan lah. Lu kenalnya drone deh. Anjing. Oke, terus akhirnya lu lama-lama lu tinggalin tuh audio, DJ. Yes, betul. Jadi sekitar bener-bener shifting 13 total. merit, tapi masih transisi tuh. Gue masih ikut IO karena masih seru lah gitu ya. Terus bini gue juga masih ngizinin Oke, gitu kan. oke. Terus cuman ya masih BU. Cuman, terus ya udah, terus katanya, terus seiring jalan gue bilang, ya udahlah kita cari kerjaan yang terang, kata dia. Hah? Anjir, yang Oh itu karena kan terang. gelap. Maksudnya Oh, biar gitu. ya maksudnya biar sehat, biar Iya, sehat, iya, biar iya, sehat iya. kan, biar sehat Iya, iya. gitu. Nah, tapi dengan seiringnya gue switching itu ternyata drone gue bisa jadi duit. Di 2000 berapa tuh? 2000 kan 15? Iya, 14 kan beli, 15 transisi jalan setahun belajar kan Iya, istilahnya. iya. Ya 2000 berapa berarti? 14 15 lah ya. Iya. Ya segituan lah, 14 atau 15 Iya, tuh gue pertama kali minta tolong lu untuk bantuin proyek kuliah gue. Bejir, tuh masih ada gue. Masih ada footage-nya? Iya, enggak, masih ada behind the scene-nya. Behind the scene-nya masih ada? Itu udah gak ada Pak tanahnya Pak. Yang lu mau taruh green screen bla 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 Iya, gitu kan, yang iya. merah tuh. Iya. Nah, itu dia. Itu gara-gara itu lulus saya Pak. Iya, Terima betul. kasih loh. Ya, terima kasih. Bapak terima kasih. Glove loh. Saya senang loh Kalau ngebantuin. nggak ada itu saya nggak Iya. bisa bikin CG. Betul, Itu CG pertama gue. Footage dari lu. Cuman emang gue nggak update. Oh iya. Gue nggak update, masih katro. Oh iya. Oke, Setidaknya gue punya Ada. top shot Iya. anjing Iya. dari iya. Bapak Glove. Iya, terima kasih. Abis itu lu mulai ke MV tuh. Iya, jadi lucunya ada beberapa yang kontak, Mas bisa bantuin ini enggak wedding? Mas bisa bantuin ini enggak? wedding ya? Iya, wedding ada juga. Gokil. Gue sempat diajak ke Bali waktu itu. Oke. Kalau nggak salah, gue lupa nama weddingnya tuh. Kalau wedding organizer kayak Big Films atau apa, gue lupa. Ya udah gue diajak, Mas, gini. Ya udah ayo, boleh deh gue bilang gitu. Nah, gue selalu bawa bini tuh karena sekalian, Oke, karena kan sekalian gue sama bini jalan-jalan. juga sering jalan-jalan juga kan. Ya udah. Ya udah, kalau misalkan gue cuma dikasih tiket satu, ya udah, kebetulan juga bini gue beli sendiri aja. Kan jadi beli satu lebih murah kan, Iya tetap. lagi. Tapi kalau dikasih dua ya kenapa enggak? Tapi kalau sekarang harus dua. Itu Raiders. Harus dua ya? Raiders. Oh gue pikir kalau sekarang bisa naik drone nih. Oh, Bisa iya, gue iya, aman iya, iya, anjing. benar. Kemarin tuh gue ngelihat Apa per drone-dronean tuh ada yang bisa keluar dari mobil Pak ya buat transport. Oh, yang di China Lo, Jet. iya, yang di China ya. Gila. Lo ngikutin nggak tuh? Ngikutin banget pasti. Anjing Pak. Jadi ada beberapa yang ada mobil elektrik yang udah built-in drone. Asli. Built-in drone-nya tuh kayak dia nggak bisa ngeluarin. Asli. Gua nggak tahu kebutuhannya apa. Iya. Mungkin ya let's say lagi macet. Gue mau lihat mantau. Lo bisa juga ngelihat, ya kan? Atau dia. Gila Iya, sih lu. Terus atau mobilnya diterbangin sekaligus, taxi drone itu. Ya. Iya. Kita kan udah ada beberapa di Indonesia ya, udah ada. Emang udah masuk? Udah ada E-Hang dan lainnya. Si ini siapa yang punya? Yang punya mobil mewah tuh jualan. Si siapa Salim gitu. Prestige juga jualan. Aduh, Ya, iya. Karena waktu itu pernah demo juga buat kepolisian. Wah Ya. anjing. Ya, cuman- Gue sangat menunggu Bapak drone. Iya. Bapak Glove ini punya itu sih. Ya agak sulit sih, landingnya di Lo mana ya? landingnya mah gak usah dipikirin Oh iya, Pak. oke. Yang penting punya Aman dulu. lah. Iya, Yang bener penting sih, punya tapi bener. dulu. Yang Itu penting mobilnya punya. gede kan? Gede. Segede Gede. Hyundai. Ya pokoknya buat 2 penumpang lah itu drone. Iya. Karena cuma 2 penumpang. Lo pasti punya sih. Gue yakin ya itu. nanti mungkin. Future pasti orang yang pertama kali gue hubungin Pak Glove udah ada. Iya. Gini. Pak Glove pinjam dulu buat MV. Siap. Aduh.
Anjing kenapa harus MV sih? Iya dong. Gue buat pulang aja dari sini tuh biar nggak kena galian gimana, Iya, bisa nggak tuh? bener. Anjir tuh gila. Lu tapi enak banget sih Pak kalau pakai drone balik dari sini. Iya, Anjing. asli. Itu gak usah flexing lagi, sesenyum aja Iya, juga udah iya. sombong bener nih orang nih Pas kayaknya. dari atas ini macet. Ya. anjing ngenyenye emang Bapak One Glove emang hawanya. Anjir. Iya. Nah, Pak Glove, masih muda. akhirnya lu mulai komersil Yes, di visual. betul. Berarti 2015. Iya, itu udah start sampai akhirnya sekarang. Ntar gas dulu. terus. Itu lu mulai komersil dulu atau lu aktif bangun community-nya dulu? Barengan. Jadi Barengan? gini, barengan. Kenapa gue dapat komersial? Karena gue punya komunitas. Oh. Gitu. Waktu itu gue oke. perdana itu gue join GoPro ID, GoPro Indonesia dulu kan, karena gue punya GoPro dulu. Seiring waktu terus gue akhirnya bikin DJI Phantom Indonesia. Oke. Nah, membernya tuh awal-awal itu teman-teman GoPro yang akhirnya ikutan convert beli drone. Ada Anjing. yang jadi gini, gue kan kadang kalau teknologi baru Ya. gue pasti ngikutin ya. Ya. Nah, jadi yang lama kadang kan gue jual. Nah, ada teman yang teman-teman GoPro tuh, ya udah gue bayarin aja. Oke, ya udah gue. Oke. Terus akhirnya dia ikutan main gitu. Oke. Ya udah terus sailing jalan terus akhirnya oh iya, keren juga ya klub ya. Si GoPro bisa diterbangin, aku juga mau. Ah, ya udah dia beli juga atau Anjir. dia punya merek lain drone dan punya GoPro tetap join di GoPro Indonesia kan gitu. Pokoknya based on komunitas sih. Jadi Gitu. dari mulai jualan second Benar. dulu. Benar. Biar rata semua gitu ya. Yes. Jadi ada teman gue yang sampai saat ini itu berteman. Dulunya itu dia beli drone kayaknya second sih sama gue di DJI Phantom. Atau gini, lu pernah lihat akun FitFX nggak? Yang bayi-bayi AI dubbing podcast. Iya, Nah, sekarang dia lagi iya. naik tuh. Nah itu kawan gue yang sampai sekarang main drone juga masih, terus main animasi juga. Nah dulunya Itu itu dia yang handle. dia akun yang handle, itu? yes, FitFX teman gue, Anjing. Fitter Chalim namanya. Oh shit. Ya, Fit FPV Oke. dan dia bermain FPV juga dan dulunya beli drone sama gua. Gitu. Jadi Sampai sekarang masih iya, suka nongkrong di Cozy juga ya? Kemarin istrinya datang pas birthday. Oh iya. Iya, cuman dia nggak bisa datang karena pesta pora. Oke. Yes. Split tuh ya berarti. Yes, jadi tetap datang, Anjir. tetap berkomunikasi. Jadi community ini sampai sekarang aktif Pak? Untuk drone Phantom Indonesianya sih kalau gue lihat pergerakan di grup masih aktif, cuman guanya yang udah nggak terlalu aktif. Oke. Iya, karena kan sekarang sibuk komersial gitu. Jadi ya udah regenerasi lah. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau bergerak di komunitas itu ya gue sih nggak permasalahin gitu. Mau ngumpul mau apapun gitu. Regenerasi ke Gen Z ini cukup banyak gak menurut lo? Banyak banget. Pemainnya sekarang? Banyak. Tetap ada ya buat drone-drone ini ya? Oh iya banyak banget. Jadi makanya itu dia kenapa gue masih bisa di scene lah istilahnya kan. Karena gue ngikutin juga, terus gue respect juga sama yang sekarang-sekarang dan mereka pun ya masih kenal gue karena mereka ngikutin gue dulu mungkin gitu. Dan gue Oke. juga nggak nutup diri sama yang baru-baru gitu. Oke. Karena gue juga mantau, masih main juga, jadi ya gue tetap respect sama mereka gitu. Emang sebenarnya kalau komunitas drone sendiri di Indo tuh banyak gak sih? Banyak banget. Sekarang Pak. udah banyak banget. Banyak banget. Kalau komunitas tuh banyak banget. Tapi lu salah satu pioneer si drone Phantom ini. Gue Bisa dibilang. nggak ngeklaim gitu, cuman teman-teman gue sih bilang kayak gitu. Anjing, low key, tetap low key. Iya, ya kalau emang teman bilang gitu ya alhamdulillah, terima kasih gitu. Yang mengawali ya. Iya, Lu bisa dibilang ya. mungkin gue lebih asik dibilangnya yang ngeracunin. Yang ngeracunin. Iya. Iya kan? Emang Bapak Glove emang Iya kan? main sama Bapak Glove pasti Iya kan? ngedon langsung. Gue selalu racun lah. Beli makanya. aja, Iya, beli aja iya, langsung iya. ya. Anjir. Jadi gue berpikir kayak lebih baik gue tes dulu, abis itu lu pada beli dah, kasarnya gitu. Jadi ya mereka mungkin kadang suka mantau gue dulu, nih klub ini bagus nggak, gini. Oke nih bagus gitu. Karena gini, yang tadi lu bilang gue suka teknologi gitu-gitu ya. Cuman menurut gue Update kadang banget gitu. kadang ada teknologi yang kayaknya anjing nggak worth it karena mahal. Lu mau Oke. tahu salah satunya apa yang gak gue beli? Apa? Ya ini Apple Vision, tau nggak goggles-nya dia? Apple Vision tuh. Jadi gini, ya itu kan keren banget dan Iya. ya itu gue banget karena gue pakai goggles juga kalau FPV gitu kan. Cuman kalau menurut gue dengan harga segitu tuh tai, masih tai. tai lah walaupun iya canggih gitu. Kalau setengahnya boleh lah. Masih menang branded doang ya. Iya, mantap sih memang visualnya, gambar dan lain-lainnya sih keren. Apple Vision tuh yang gede itu kan Iya, kacamatanya yang kan. putih. Makanya gue tetap masih pengen mau, cuman
Kalau harganya Kayak buat murah. apa gitu Iya, ya? Emang iya. berapa sih Pak Glove Dulu terakhir? dulu tuh rilis kalau nggak salah sekitar 50 jutaan. 50-60 karena ada gignya kan. Ada kayak internal memorinya berapa gig gitu. Dia keluar setelah Ray-Ban keluar deh. Kayak iya, betul. Iya kayaknya Betul, dia betul. coba juga nih Yes, gitu ya yes, keluarin yes, produk yes, gitu ya, yes. fit Betul, in betul. nih. Iya. Anjing. Makanya kalau misalkan gue tetap mantau sih kayak marketplace gitu, kalau ada yang murah ya boleh. Anjing. Harusnya tuh Penasaran aja ya, Pak? Iya, mungkin harusnya dibanderol 30 lah, oke lah. 30 masih oke menurut lo? 30 35 oke. Brand new ya istilahnya pada saat itu. Gitu ya. Sekarang mungkin udah segitu kali Iya, Pak? mungkin udah segitu. Tapi ya nggak apa-apa, tinggal nunggu momen kalau ada yang bagus, ada yang BU. Anjir. Nungguin yang BU aja. Tapi kayaknya nggak secanggih Ray-Ban yang lo pakai. Oh iya. Kalau Iya Apple sih, Vision nih. Iya sih. Soalnya kok sebenarnya gini, si Apple Vision tuh bisa ngerekam juga. Oh Cuma kan iya. kalau gue pakai tiap hari pakai gitu kan Gede goblok. banget. Iya, Iya. nggak fashion banget tuh. Iya kan? Iya. Cuman buat di rumah doang sama main di sini gitu mungkin enak, keren. Mau buat jalan-jalan buat Aneh rekam sekitar kan jelek. Aneh sih. Awkward gitu kan. Nerd banget lu. Mendingan kacamata drone lu tuh. Iya, yang Google itu. Bisa kemana-mana ya kan. Mendingan pakai inilah. Makanya. Anjing, Pak Glove. Yes. Tapi kalau dari lu nih, Oke. komunitas drone sendiri Mhm. banyak gatekeep juga gak? Untuk sekarang. Untuk sekarang, Hmm. alhamdulillahnya nih ya di scene drone. Jadi gini, gue itu kan bermain. Jadi tipe drone itu ada dua, Mas Git. Oke. Ada FPV, ada aerial. FPV itu apa? FPV itu first person view yang dimana lu harus pakai goggle untuk bermainnya. Oke, yang biasa lo lakukan tuh juga ya. Di FPV itu ada subnya lagi. Ada yang cinematic atau Oke. yang freestyle atau yang racing. Anjir, ada tiga lagi kategorinya. Yes, racing itu ya udah pasti balapan. Ya kan. Size-nya tuh dari yang kecil sampai gede ada. Terus ada yang freestyle. Freestyle itu ya udah dia main gaya bebas aja, ngambil footage bla 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 gitu. Tapi kan. lu bebas gitu Yeah. ya, move-nya ya. Shout out. Anjas. Yes, sir. Ada di YCAL. Yes sir. Oke. Ya, Terus. Ya, jadi abis dari freestyle terus ada cinematic. Cinematic itu tuh buat yang yes, komersialnya, yang komersial. cantik. Oke. Ya. Oke. Nah, kalau size itu sama aja sebenarnya. Jadi mau drone racing lu pakai komersial ya bisa juga. Semua tergantung pilotnya. Oke. Gitu loh. Sama nah, abis dari FPV? FPV ada ke aerial. Aerial tuh? Aerial itu kayak drone-drone yang mungkin yang pernah lu pakai buat MV kayak main-main cantik aja pakai gimbal gitu kayak drone. Kayak ini nih contohnya. Oke. Ini aerial. Tapi kameranya built-in juga. Built-in juga. Ada yang built-in, ada yang bisa lu pasang pakai Red Komodo dan lain-lain juga ada juga. Ada juga itu Ada masuknya juga. aerial. Aerial Oke. itu sebenarnya subnya ada beberapa kali, ada ya udah pasti hobi sama komersial antara dua aja. Lu Gitu main aja. dua-duanya? Dua-duanya, karena gue start from aerial, terus gue ke FPV, habis itu ke komersial. Oke. Nah, Lebih gitu. nyantai di mana sekarang? FPV. Dua-duanya sih bisa dapat duit sih, cuman kalau mau santai ya main Iya. aerial karena nggak pakai goggle, terus lu terbang aja sambil ngobrol pun aman juga gitu. Anjir. Nah, terus kalau FPV ya gitu, kalau lu mainnya yang agak gede-gede, lu harus cari tempat dulu buat safety. Ya seperti itu. Untuk izin sendiri Nah, gimana tuh? Izin baru sendiri kita gimana masuk tuh? ke ngomongin izin nih. Izin. Oke, kalau Izinnya anak-anak drone nih sekarang. Apakah Oke. sudah dipermudah atau masih dipersulit? Yes, enggak. Jadi gini, beberapa negara izin Indonesia itu paling mudah. Kalau Izin Indonesia paling mudah. compare ke beberapa negara ya yang benar-benar strict banget sama drone. Contohnya mungkin Singapura. Singapura tuh benar-benar repot lah. Tapi memang dia punya tempat yang Strict diperbolehkan main drone. Ada Oke. titik-titiknya lah. Dan itu ada size drone-nya. Oke. Untuk regulasinya mungkin kita ngomongin di Indonesia itu kalau di bawah 250 gram drone-nya Berarti di bawah itu FPV masuknya. FPV aerial Di bawah 250 selama 250 gram ke bawah itu dianggap lu hobi saja gitu. Oke, Ya oke. ya udah lu nggak perlu perizinan dan lain-lainnya Oke. gitu loh. Cuman balik lagi ya kalau lu main di Monas walaupun 250 under ya lu tetap diomelin gitu. Di Monas tuh Iya, ya lu harus maksudnya lu tahu tempat lah gitu. Jadi perizinannya sekarang lebih mudah atau gimana? Iya, mudah-mudah karena semua by Tetap mudah system, ya? semua by system gitu. Nah, sebelum lu ngurus perizinan, yang concernnya itu adalah lu harus punya license.
Ada si pilot, license-nya, si pilot. si pilot ini. Yes, license itu lu bisa dapetin beberapa vendor lah di Indo yang udah ngerjain itu. Salah satunya? Salah satunya ada Drone EduTech, ada APDI, ada Fasi juga. Well, Oke. semua tergantung lu komunitas di mana, join di mana, nanti dikasih tahu. Oh lu sini aja, atau lu ngikutin temen lu. Oh gue ini, ya udah gue ikut lo gitu. Bebas sih, nggak ada. Gue harus ke A, harus ke B, harus C. License-nya tuh apa bentuknya? Ada kayak ID gitu. Ada yang ID, ada yang digital gitu-gitu. Pilot license gitu atau apa gitu namanya gitu. Ada nomornya, ada sama kayak KTP lah. Dan nanti Oke. peruntukannya lu bisa untuk mengajukan perizinan gitu. Karena untuk ngajuin perizinan itu harus disertakan sama license si pilot gitu, sama register si drone-nya, misalnya serial number dan lain-lainnya. Itu SIM ya ibaratnya. Iya, ya? SIM. Anjing. Lu ngambil SIM itu berarti tahun berapa mulai itu? Dites. Pak Glove? Itu tahun Mulai resmi ya, official. ya mulai resmi. Gua itu generasi kedua setelah si license gitu diresmikan gitu. Jadi untuk generasi yang pertama tuh yang pasti yang senior yang hobi sudah lama dikasih tuh cedret gitu kan. Habis itu nah udah generasi keduanya gua yang di mana komunitas, teman-teman instansi bla 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 gitu. Oke. Yang ngajarin ya yang udah main duluan lah, karena kita tetap harus respect dengan mereka yang Iya duluan dong. Iya. Oh anjir. Iya. Lu 2019 18 mungkin kali ya. Sebelum malah. Sebelum malah ya, Iya, udah- 2017 mungkin. Udah 17, official 18. license Iya. lu tuh. Yes, sampai sekarang gue jadi punya 2 license sekarang. License itu sangat kepake nggak untuk Gini. komersil? Kalau komersil pasti kepake ya. Oke, kalau jadi gini, kadang beberapa teman nanya, "Glob, gue butuh license nggak ya?" Balik lagi, lu itu mau komersial atau enggak gitu. Kalau komersial pasti. Kalau lu cuma hobiis nggak perlu lah. Oh gitu ya. Iya, tapi kalau komersial ya udah lu harus pakai karena ada beberapa kerjaan itu yang pasti diminta. Oke. Jadi daripada kerjaan lu hilang, mendingan lu bikin. Berapa sih bikin untuk license gitu? Setahu Pak gue Glove? start from 1 jutaan ya nggak sih? Ya 1 jutaan tuh. 1 jutaan 1 juta ya? sampai 1,5. Tergantung mungkin di mana lu buatnya gitu-gitu sih. Cuman ya kurang lebih segituan lah ya, sejutaan ya Sel. Ada grade-nya lagi. Jadi- mau yang full atau enggak gitu sih. Jadi kalau misalkan lu mau hobi drone gitu tetap harus pakai aturan ya Pak? Ya? Iya Pak. Cuman kalau Better, lu ya. mau cuman hobi ya kayak misalnya let's say lu mau terbangin doang di sini dekat-dekat ya udahlah. Lu nggak perlu license, tapi ya paling enggak lu ngerti cara nerbangin dan lu bertanggung jawab gitu aja. Kalau kenapa-napa ya lu bertanggung jawab. Berarti kalau komersil itu hal yang pertama untuk izin gitu-gitu pasti license dulu tuh Pak Glove ya? Betul. Nah karena gue ada temen yang bisa ngurusin, jadi gue tuh terkadang kalau misalkan let's say dapet job, gue pasti kayak Mas Glove, kita butuh shot di sini bisa aturin ininya nggak surat izinnya? Oh ya udah siap ya, gue kontak teman gue yang emang biasa udah ngurusin, gue tinggal ngasih data gue, terus sama misalkan let's say dia minta ke kop surat dari penyelenggara, bla bla bla, ya udah dia urusin gitu. Nih gua awam ya, berarti Oke. ini nerbangin drone di Jakarta nggak sebebas itu? Nggak sebebas itu Pak. Wilayah-wilayah mana aja yang Kita ngomongin yang Tidak paling bebas. yang paling simpel deh GBK. GBK Gelora tuh Bung Karno. dari titik mana lu udah ada mapping Kawasannya, gitu? kawasannya. Kawasannya nggak boleh? Nggak boleh. Sembarangan ya? Yes betul. Karena gini, mungkin takutnya itu dikomersialkan, Dikomersialkan. tidak bekerja sama gitu-gitu loh. Dan ya mungkin di situ kan ya ada banyak beberapa VVIP mungkin gitu loh, yang sering lewat Privasinya dan ya gitu ya. privacy dan lain-lainnya gitu. Oke, dan Cuman- bisa dijual juga ya Iya footage lo gitu? betul. Colongan lah pada bla bla gitu. Makanya jadi ada cerita lucu Pak kita Gimana karena kita bahas GBK nih ya. Iya. Jadi waktu itu 2023 itu kan gue handle Coldplay Pak. Coldplay, Iya. siap. Yang dimana itu Dokumentasi by lu tuh? iya jadi event itu kan gokil pada saat 2023 tuh event paling gede ya di Jakarta ya. Ya. Di Indonesia mungkin ya. Yang dimana Itu sampai war tiket chaos. iya dan gue nggak dapet. Coldplay. Tapi gue Tapi kan dapet lu- kerjaannya. Lu kan langsung masuk terus. Iya betul. Iya jadi ya udah singkat cerita gue dapet kerjaannya terus surut izin aman. Heeh. Gue official dari penyelenggaranya. Jadi gini, terkadang pilot itu banyak yang bandel juga Pak. Di luar Bandel tuh official, gimana? di luar Bandel- official ya. Oke. Jadi gini, karena mereka berpikir
terbang itu bebas. Ya udah ada konser, gue mau terbang mau ngambil gitu. Anjing. Yang dimana sebenarnya itu stealing footage gitu ya berarti itu mereka. udah pasti itu. God damn. Iya, jadi gini, gua itu sama pihak manajemen Coldplay itu sudah agreement footage yang diambil saat itu punya mereka. Iya. Iya, sampai saat ini makanya saya tidak posting karena ya memang udah punyanya mereka. Oke. Kenapa punya mereka? Mereka itu harus QC apapun yang keluar di sosial media tentang konsernya, iya dong. tentang detailnya gitu. Jadi nggak bisa asal share gitu loh bagi dia gitu. Benar. Ya udah, gue sih yang ngikut aja karena gue juga udah tahu lah bermainnya seperti itu. Ya udah. Nah, ada satu ketika ada momen yang paling sakral lah. Kalau menurut gue di acara Coldplay itu ada satu lagu. Aduh, gue lupa lagunya apa ya, Sel. Lu ikut nggak sih waktu itu? Coldplay? Apa sih? Excel. Stars. Bukan. Iya, bukan. Deng 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 jeng 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 jeng. Ya pokoknya itu. Fix you. Jadi Fix You itu ada momen kan ada kalem dulu, terus ada cedert. Nah, di situ ada fireworks, Pak. Anjing. Di situ kan mantep ya momentumnya. Asli. Nanti lu udah standby tuh? Udah standby. Nanti abis ini gue kasih lihat footage-nya. Oke, boleh. Jadi gini, gue itu bikin 2 divisi drone, FPV sama aerial. Aerial itu kita bawa 2, Mavic sama Inspire 2 waktu itu. FPV gue yang handle. Aerial itu ada Odi, ada Imam, ada beberapa teman gue. Excel lu ikut gak sih waktu itu? Oh sorry, dia belum diajak. Aerial tuh berarti lu lebih liar ya? Bukan, FPV yang liar. Oh, FPV yang liar. Aerial tuh yang Aerial yang steady, sinematik gitu. Ya udah, di saat momen itu kita udah di brief kan, ada fireworks di mana-mana aja gitu kan. Terus satu ketika udah siap tampil, gue handle Mavic saat itu karena gue lagi nggak terbangin FPV. Jadi gue fleksibel orangnya. Oke, gue mau ambil momen, cakep nih momennya. Layar gue tuh nge-freeze karena anjing, gini, nge-lag gitu. Jadi gini, kalau event gede biasanya PH itu suka request gue jammer. Karena yang tadi gue bilang banyak yang bandel. Anjing. Jadi mau nggak mau kita harus tumbangin mereka. Jadi lu ada divisi yang buat ngejam? Ada dong. Dari angkatan udara malah. Oh shit. Yes. Proper sekali. Of course. Jadi iya benar. Terus ya udah, singkat cerita gue terbang terus gue nge-freeze. Kenapa gue nge-freeze? Karena si jammer ini lagi ngelakuin drone-drone liar itu. Karena gue bersatu dengan mereka kan. Anjing, di tag-nya gimana tuh pertanyaan gue mereka pun juga ngambil momen nih drone liar gitu. Karena dia tahu nih mungkin ya. Dan gue pun nggak tahu mereka nih terbang di mana Pak gitu. Karena gue nggak ngurusin dong anjing gue. Iya, lu fokus ke objektif lu dong. Iya benar ya udah gue nggak dapet. Untungnya karena gue nerbangin 2 ya. Jadi depan nih let's say ini GBK gitu ya. Iya. Di sini fireworks, nih gua di sini ini Inspire. Jadi kayaknya ngumpulnya pada di sini drone-drone liar nih. Anjing. Gua kena, makanya gua lost control gitu kan. Ya udah, tapi untungnya nih Doi dapat nih si Inspire. Jadi kerjaan tetap aman gitu. Cuman kan kesel jadi banget. miss moment dong. Iya, miss moment. Iya makanya. Itu dia kenapa bayaran gua mahal karena gua banyak bawa tim. Jadi biar lebih aman gitu. Tapi itu satu kondisi yang susah dikontrol tuh. Iya, benar. Environment tiba-tiba itu. ada drone liar, lu kena juga karena nge-spot area gitu kan pasti kan frekuensinya kan. Betul. Makanya setelah itu gue tuh selalu nge-story kalau gue kerja. Jadi gini, let's say gini, gue dapat event gede jedar gitu. Let's say kita ngomongin di GBK di mana namanya? Stadion yang dekat Ancol apa namanya? Gue lupa lagi. Jakarta Stadium gitu. Iya gitu. itu dia ya, pokoknya gitu kan. JIS ya? Iya JIS. Jadi gue tuh kalau dapat kerjaan gede gitu, gue tuh kan keep dulu. Maksudnya gue nggak mau nge-share dulu. Tapi one day gue lagi reki gitu-gitu, gue langsung nge-story. Gue cuman bilang, gengs, gue besok handle kerjaan ini. Please jangan gangguin. Anjing. Gue selalu kayak gitu. Please jangan gangguin ya. Gitu. Tapi kalau ada teman-teman yang ngedapetin ada yang terbang, info aja ke gue bilang nanti gue kasih reward, gue gituin. Yang mau tetap terbang gitu maksudnya? Iya, maksudnya ada yang berani terbang, terus ada yang cepu, kasih tahu gue, nanti gue kasih reward, yang cepuin, gue selalu bilang gitu.
Ada tuh. Ada. Anjing. Ada. Niche banget ya. Di momen apa ya, gue lupa. Gue lupa. Kayaknya di momen Westlife atau apa gitu ya. Ada, kita belum selesai. Dia udah nge-share footage di Reels. Anjing, susah lagi dikontrol tuh, Pak. Terus ada yang cepu lah, Om Glob nih gitu kan. Langsung ya udah gue DM. Tapi kalau gue sih nggak barbar ya. Maksudnya gue nggak cuma ngasih edukasi doang, Mas. Maaf nih, gue bilang. Gue tuh di sini kerja. Gue punya apa namanya, kayak otoritas lah ya. Iya, otoritas, terus sama kayak tanggung jawab. Bla bla blanya gue jelasin lah. Jadi jangan di-share terus gitu, lu juga terbang tuh lu nggak izin, gue bilang gitu. Terus akhirnya gimana? Ya udah dia take down, minta maaf bla bla blanya gitu. Oh, banyak juga yang banyak. Oke. Iya, banyak. Gitu Menurut. Mungkin karena respect juga gitu mungkin tadinya dia mungkin gak kenal gue, terus let's say ngecek profil gue. Oh iya, bapaknya gitu. Oh iya, Bapak gitu maksudnya. Oh iya, dia lagi kerja nih, kasihan gitu. Tapi makanya gue nggak yang marah-marah gitu, udah capek juga marah-marah kayak gitu. Tapi ada juga yang saat itu perang akhirnya. Bawel. Oh iya, nggak bisa dibilangin lah kasarnya. Ada, tapi sekarang jadi temen. Oh gitu. Iya, karena gue jadi gitu. Kita harus ada istilahnya, kita harus menjadikan enemy itu teman kita. Anjing. Biar dia nggak gangguin kita. Make enemy to be friends ya, gitu ya. Ya pokoknya gitu deh kurang lebih. Jadi gue pernah bilang juga sama si yang repot itu. Karena gini, kalau lu nggak bisa dibilangin, mendingan lu jadiin temen. Oke. Jadi gue pernah bilang. Bagi rezeki abis itu ya. Gue ngebacotin dia gini. Lu jangan gini. Udah next lu gua ajak deh kerja, ya. Jangan bawel, gue bilang gitu. Oke Om Glob mau. Oke, beneran. Berarti sebenarnya dia butuh kerjaan nih. Bukan, sebenarnya gini, dia tuh nggak butuh kerjaan, dia cuma butuh posting aja. Butuh konten. Iya, butuh konten. Gue bilang nggak apa-apa. Next gue ajak kerja. Anjing. Udah gitu aja. Iya lagi. Iya. Pak, agak sulit. Itu jadi yang bermasalah akhirnya sekarang jadi geng loh. Iya lah, gue temenin aja. Mungkin karena mereka basicnya mungkin nggak tahu lah. Iya, terus kita ya udah yang ngerti edukasi aja. Iya sih. Iya. Dan gue selalu note kok. Misalnya yang tadi gue bilang gue selalu story gitu ya. Jadi gini, yang tadi gue bilang story terus akhirnya ada yang bandel. Gue tegesin gini. Lu mau terbang di ring 1, bodo amat selama gue nggak kerja. Gue bilang gitu. Tapi kalau gue kerja gitu. Jangan ganggu ya, please. Udah. Gue soalnya nggak pernah gangguin lu pada main. Gue gituin aja udah. Ganggu dalam arti tiba-tiba lu nyelak upload duluan kayak gitu-gitu. Iya, istilahnya gitu. Karena gue tuh misalkan sih ada konser Blackpink kemarin nih, ya kan? Ya lu terserah lu mau ngambil, orang gue nggak in charge kerja. Bodo amat. Misalnya ada yang cepu, Glob terbang di Blackpink. Ya bodo amat, bukan ranah gue nggak kerja gitu. Ya kan? Cuman kalau tahun besok gue dapat Blackpink, lu gangguin gue. Lo siap-siap pasukan jamnya Bapak Glob ya kan. Tadi di shutdown lo dari bawah lo. Soalnya tadi baru WhatsApp tadi pagi, Pak Glob ini jammernya ready nih buat Blackpink gitu. Jammer tuh seperti kayak apa sih? Jadi, bentuknya tuh? Iya, jadi based on frekuensi. Misalkan kita main di 2,4 sama 58, 5,8 ya udah di setnya segitu, ya udah di shutdown aja sinyalnya. Iya, ada 2 trigger. Lu disconnect terus dia return to home, atau lu di disconnect terus lu dipaksa landing gitu. Dipaksa landing. Iya. Tapi maksud gue gimana cara detect drone liarnya ada gitu? Ada kelihatan kan, ada by system gitu. Oh nih kayak radar gitu kan kelihatan tuh. Oh, ada lu lihat di mapping gitu. Ya? Yes. Iya. Tapi beneran memang Find My Drone ada di sini. Find My Drone nih. Lu main drone juga, Bro? Lu main drone juga, Bro? Iya, mantan co-pilot, Pak. Oh. Iya. Anjir. Gitu ya cara ngejam ini ya. Gila seru juga ya. Iya. Jadi si jammer ini pakai remote juga? Pakai remote frekuensi gitu. Jadi mungkin ada beberapa tipenya sih. Ada yang mungkin nanti gua kasih lihat gambarnya. Ada kan. Jadi setiap mungkin kayaknya yang paling canggih itu punyanya Pas Pampres lah. Iya, karena ya udah top of the top lah mereka harus punyanya. Terus ada juga beberapa vendor punya juga, military juga punya gitu. Anjing. Kalau dibilang canggih yang mana, kayaknya semua canggih sih. Iya. Cuma tergantung kebutuhannya, lu mau tumbangin, benar-benar lu ilangin,
Ilangin tuh turunin gitu. nggak mungkin tiba-tiba jatuh langsung Bisa ya? juga. Bisa juga langsung di zet, Iya ambil bisa gitu juga ya? diambil terus di landingin seret gitu. Atau ya seret disconnect dia terus return to home. Atau dia hover aja sampai baterai habis terus turun. Return to home tuh balik sendiri gitu? Iya ke si ke pilotnya. Iya. Anjing. Home point. Ait. Iya makanya gila kan. Menurut lu bisnis terbaik di ranah drone ini? Di For drone the ini future. nggak tahu ya, gue sekarang ini lagi ngerasain kayak semua orang tuh punya drone sekarang ini. Iya kan? Jadi terkadang tuh kayak Apa yang miss, Pak? Yang orang nggak kepikiran. yang nggak kepikiran. Jadi Ini gini, harus dimiliki oleh Bapak Drone Indonesia ini. semua balik lagi sih kayak misalkan lah ya kayak loyal customer gue, repeater gitu yang benar-benar yang kayak yang selalu hire gue tuh gue pasti selalu kasih full service sih Pak. Karena tagline gue itu adalah klien itu dimaksimalin bukan diakalin. Anjing. Iya. Ya kan? Karena kenapa gue maksimalin biar dia juga Repeat. yes betul dan mereka puas sama kita gitu. Jadi Emang ngakalin klien tuh gimana? Kalau dari perkumpulan drone nih emang banyak juga yang banyak Pak, banyak banget. Misalkan let's say jadi lu alat lu asal mahal aja gitu ya. Mungkin gitu kali. Itu bisa jadi karena gini, alat baru tuh lumayan ngebantu untuk ngasih treatment ke klien. Let's say contohnya ini Mavic 4 Pro yang paling baru nih. Terus ya udah paling gue bilang oke, harga mungkin beda-beda tipis sama kemarin, cuman gue kasih yang baru nih gitu. Ya kan, oh ya udah boleh deh glove, gitu dong. Itu ngakal-ngakalin Iya tuh. dong ngakalin. Tapi kan kita ngasih yang bagus dan harganya pun tetap sama sebenarnya. Gitu. Kalau lu full. Full. Jadi nggak asal beli doang, tapi iya. lu bisa nongkrong nanya-nanya gue anytime gitu ya. Iya betul. Oke, Iya. full service lah Full pokoknya. service. Misalkan kayak harganya saya kasih sekian nih, tapi nanti ada bonus nih gitu. Bonusnya Excel FPV. Gue kira bonusnya kopi cozy. Sekalian nginep di depan sih. Iya benar. 2 hari. 2 hari boleh. Iya. Iya. Oh gitu ya. Iya. Siap. Makanya. Keresahan terakhir Pak Keresahan di terakhir komunitas drone nih sebenarnya apa? mungkin perang harga tuh pasti ada sih. Perang harga alat ya? Iya, perang alat. Reseller gitu? Alat jasa sih, lebih ke jasa. Mungkin gini. Oh jasa, oke. Mungkin gini, let's say ada yang punya drone gini juga, cuman harganya mungkin di bawah gua nih misalkan gitu. Cuman gini, gue berpikir ya nggak sah-sah aja sih, karena gimana ya? Mungkin singkatnya, simpelnya gini, mungkin dia pakai harganya murah tapi alatnya mungkin sama nih sama gua. Cuman yang mereka dapetin dari dia adalah yang tadi gue bilang treatment dan lain-lainnya ya kayak gitu-gitu. Terus mungkin gua bisa kasih, let's say klien minta A B C, oke gue bisa ngambil itu gitu. Mungkin yang lain kayaknya enggak ini deh, ini banyak alasan gitu-gitu. Ya gitu sih. Jadi makanya gue selalu improve terus dari alat, skill, semuanya gue pasti improve gitu. Gitu ya. Kalau let's say skill gue nggak nyampe, ada Excel. Ada Excel. Iya. Tapi maksud gue regenerasi ini kan pasti konsulnya ke Bapak nih. Kurang lebih sih ada beberapa yang ngobrol. Iya kan, ngobrol, konsul segala macem, Bang gimana nih Bang. Nah lu kan udah bapak-bapakan bukan abang-abangan lagi nih ya kan. Iya kemarin ada juga yang DM, Mas Glove kayak mau ambil drone yang ini cocok gak sih kira-kira? Oh kalau mau gitu mendingan lu gini, gue bilang gitu. Oh gitu Mas Glove, ya udah oke deh gitu. Siap gitu. Gitu ya. Semua orang bisa beli drone, tapi nggak semua orang bisa kayak One Glove. Clipable sekali. Iya. Yoi. Iya kan? Saya rasa itu cukup Pak. Iya kan? Untuk penutupan ya kan. Iya kan? Semua orang bisa beli drone tapi nggak semua orang bisa kayak One Glove. Terima kasih untuk hari ini, sore ini Bapak One Glove. Let's go. Waktunya. Terima kasih Mas Bro. Thank you banget loh. Lain kali kita flight lagi ya. Flight Siap. bareng nih. Oh iya dong. Iya. MV berikutnya kapan? MV berikutnya. Iya. Besok Pak, besok langsung. Mau pakai alat yang mana kabarin aja. Gak usah flight lah. Iya. Dalam tanah aja juga bisa. Oke, see you on the next podcast. Yeah. Let's go.